Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada. Sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan saya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Kita mengucapkannya 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan tetap berdiri, kita menyanyi satu kor yang mengatakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita akan menyanyi dan memuji bersama-sama dengan malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana,
aku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian pada saat pagi hari ini. Biarlah sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biar kami boleh layak melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh ada di gereja pada saat pagi hari ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ataupun pada saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah, kiranya juga Tuhan Yesus memberkati mereka dalam mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami tidak izinkan ada kuasa iblis setan, kuasa kegelapan mengganggu ibadah kami pada saat pagi hari ini. Maka kami bersatu hati menengking mengusir hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu dan otoritas-Mu ada di antara kami pada saat pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kami buka jam penyembahan kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan pujian kita dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia. Kita menyanyi ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. 146, pergilah ke seluruh dunia. Apakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus majulah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan, hai kami wartakan dengan lekas. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan setelah selesai ibadah kita pada saat pagi hari ini nanti. Namun sambil kita mempersiapkan, kita kembali memuji Tuhan dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, ada damai dalam jiwaku. Buku Nyanyian Kemenangan Iman 165, ada damai dalam jiwaku, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ada
damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh, ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh, ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Baik Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, sampai di sini puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Doa ini akan disampaikan oleh Bapak Robin Silitonga. Kepada Bapak Robin kami persilakan. Baik, kita satu dalam doa. Saya akan bawa kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang telah mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus dan melalui penyertaan Kuasa Roh Kudus, sehingga pada pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan Bapa untuk kami dapat hadir di rumah-Mu ini, untuk kami bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, untuk kami bersama-sama berterima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meminta lebih jauh, biarlah kiranya Kau dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kau melayakkan kami Bapa, Kau menguduskan kami, sehingga kami layak menjadi anak tebusan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk badan pengurus jemaat, terutama hamba-Mu Bapak Gembala, serta keluarga, asisten Gembala beserta keluarga. Bila kiranya Engkau selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini dalam kehidupan, terutama dengan iman rohani mereka Bapa. Biar kiranya Engkau selalu menguatkan, sehingga mereka dapat membimbing kami jemaat-Mu secara keseluruhan Bapa, melalui iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, Kau selalu memberi kesehatan bagi mereka, baik pribadi mereka dan keluarga mereka, keluarga besar mereka.
Engkau selalu sertai lindungi mereka Bapa. Terima kasih, begitu juga Badan Pengurus Jemaat secara umum. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa, dalam kami saling bahu-membahu, dalam kami membangun ataupun memperbesar ladang-Mu Bapa. Biarlah kiranya jemaat-Mu dapat berkembang, dapat bersatu padu melalui kepemimpinan Badan Pengurus Jemaat oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapa, Engkau sertai seksi-seksi yang ada, baik Badan Pengurus secara khusus maupun koordinator baik berkarya, berkawan, pemuda-pemudi, remaja, sekolah minggu, dan segenap kami yang terlibat dalam kepengurusan Badan Pengurus Jemaat. Kau sertai berkati kami selalu Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami tidak lupa teringat akan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hingga pembantu menteri-menteri yang ada, hingga gubernur, bupati, hingga sampai kepada pemerintahan kampung sampai tingkat RT. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami semakin kuat ke depannya Bapa. Kami teringat pada hari ini bangsa dan negara kami memperingati Hari Pendidikan Nasional. Biarlah kiranya dengan tema yang ada, biarlah kira kami sama-sama dapat bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar dalam masyarakat kami, dalam keluarga dan lingkungan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena beberapa waktu yang lalu pemerintah kami atau pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menyelesaikan tugas pemilihan kepala daerah sehingga sampai pada pelantikan pada tanggal 26 April kemarin. Kami berterima kasih atas pemimpin yang telah Engkau berikan untuk daerah kami Bapa. Biar kiranya pemimpin kami yang telah terpilih ini dan telah dilantik dapat bekerja dengan baik, dapat mengayomi masyarakat, dan pembangunan dalam pemerintahan atau wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat terbangun dengan baik Bapa sesuai surut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepemimpinan mereka sepanjang periode kedua ini ke dalam tangan-Mu. Dan begitu juga dengan penyelenggara yang telah menyelesaikan tugasnya, bila kiranya Engkau selalu memberkati mereka selalu Bapa, baik dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing maupun keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa teringat akan jemaat kami, baik orang-orang yang sakit dalam kelemahan tubuh, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami teringat dalam masa penyembuhan Bapak Darius, Ibu Rita Erni, dan juga mungkin masih banyak jemaat yang lain yang tidak terlapor atau kami tidak mengetahuinya. Namun Engkau lebih mengetahuinya Bapa. Biarlah kiranya Engkau dapat menjamah tubuh mereka, dapat memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan kuasa Roh Kudus dapat menghibur mereka Bapa, sehingga mereka dapat dengan tabah dan sabar menjalani semuanya melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Itu juga kami teringat dengan salah satu anggota jemaat kami, yaitu Ibu Kristina, yang pada saat ini mengalami atau terkontaminasi oleh virus COVID-19. Kami tidak mengetahui keberadaannya sampai dengan saat ini, namun kami dapat menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau selalu menaungi dan melindungi baik hamba-Mu pribadi Ibu Kristina maupun keluarga besar mereka, terlebih hamba-Mu pada saat ini dalam masa kehamilan Bapa. Biar kiranya Engkau selalu menyertai, memberikan kesehatan bagi dia selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga teringat
dengan ibu-ibu yang lain yang mengalami berbadan dua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Monita, Ibu Belni, Ibu Ica, dan mungkin ada hamba-hamba-Mu yang lain yang pada saat ini mengalami atau berbadan dua. Bila kiranya Engkau menyertai, memberkati janin yang ada, terutama kesehatan, kekuatan bagi tubuh ibu-ibu yang hamil, dapat selalu sehat, kuat, sehingga pada saatnya nanti dapat melahirkan dengan baik, dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan keluarga yang menjaga, yang memelihara, biarlah kiranya Engkau dapat selalu memberi kekuatan, kesehatan juga bagi mereka. Terima kasih Bapa, kebutuhan mereka, biarlah kiranya Engkau selalu memberikan dan memberkati melalui kuasa-Mu Bapa, melalui berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat akan orang-orang tua kami, baik Bapak Pendeta Wira Thomas, Nenek Eri, Nenek Lukas, dan mungkin banyak nenek kakek kami yang lainnya yang kami tidak mengetahui. Biar kiranya Engkau dapat memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjaga mereka, dapat memberikan penghiburan bagi mereka dalam mereka menjalani masa tua mereka Bapa. Biarlah kiranya kesabaran dan kekuatan, terlebih iman mereka dapat selalu teguh Bapa, yang tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Itu juga kami tidak lupa teringat dengan anak-anak kami yang masa pertumbuhan, yang menuntut pendidikan baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang mengikuti pasca sarjana. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila kiranya Engkau selalu menyertai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menuntut pendidikan, biarlah kiranya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan juga pada saat ini kurang lebih 1 tahun sudah kami menjalani kehidupan, atau anak-anak kami menjalani kehidupan proses belajar mengajar melalui virtual. Biarlah kiranya dengan proses belajar mengajar yang pada saat ini dilaksanakan dapat berjalan dengan baik Bapa. Dan anak-anak kami dan jemaat-Mu sekalian dapat memperoleh hasil yang baik sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pendidikannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Keseluruhan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai jemaat-Mu sekalian Bapa, terutama kesehatan kami dalam kami menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, tugas pekerjaan kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik kami sebagai petani, pedagang, pekebun, pegawai negeri, wira swasta, tenaga honor, atau apapun aktivitas pekerjaan kami, bila kiranya Kau selalu memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikianlah doa dan harapan kami. Kami tidak lupa juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Biar kiranya persembahan ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kau sertai berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami melanjutkan ibadah kami menyerahkan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, terlebih kami jemaat-Mu yang mendengarkan. Kau sertai kami selalu, biarlah Engkau kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Saya kami mengakhiri dan berdoa sesuai yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Robin Silitonga yang sudah membawa kita dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Namun sebelumnya saya mengundang kembali Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi sebuah kor sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas
Terpujilah namamu ya Bapa. Segala sesuatu bisa terjadi tatkala kami datang menghadap hadirat-Mu, sujud di hadapan altar-Mu yang kudus, menyembah, memuliakan akan nama Tuhan. Kini waktunya Bapa kami datang di altar-Mu, mendengarkan suara Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu menopang kami semua, sehingga bagian firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini sungguh dapat menjadi rema yang memberikan kekuatan, semangat, dan gairah bagi kami untuk menjalani hidup walaupun di tengah-tengah kondisi fenomena pandemi corona ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bagi para pemerintah, baik yang duduk sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah di setiap kampung-kampung. Sehingga dengan kebijakan hikmat yang daripada Tuhan, mereka dapat mengantisipasi penyebaran COVID ini, sehingga anak-anak Tuhan, seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ini boleh bebas melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan juga perekonomian negara kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkanlah hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa setiap kata-kata dari firman-Mu pasti akan memberkati kami semua. Terlebih buat anggota jemaat Tuhan yang sebentar akan duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan juga anggota-anggota jemaat Tuhan yang di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Kami persembahkan kebenaran firman-Mu dan siap untuk belajar firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita kembali datang ke rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, dan mempermuliakan namanya. Kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu sidang jemaat, betapa baiknya Tuhan menolong kita. Sudah memasuki 1 bulan kita memulai ibadah di gereja, tentunya tetap melaksanakan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Masuk gereja, usahakan pakai masker. Kalau tidak, BPJ sudah siapkan maskernya. Dan kalau kita yang satu rumah, boleh saja. Saya pikir aman-aman. Ya, kita sangat mengucap syukur kita dapat melewati hari-hari kita walaupun dalam perkunjungan dan juga dalam informasi yang disampaikan oleh beberapa anggota, ada anggota-anggota kita yang oleh karena pelayanan publik sehingga terpapar oleh karena COVID. Dan puji nama Tuhan, saat ini beliau sedang menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Kita doakan, dalam pokok doa syafaat kita tadi ada Ibu Christina Natalia. Kita doakan beliau kiranya dapat melewati masa isolasi mandirinya dengan baik. Dan kita juga berdoa supaya tidak mengganggu tumbuh kembang calon bayi mereka, sehingga nanti boleh melahirkan dengan keadaan baik dan tidak terpapar tertular oleh karena virus COVID ini. Nah, buat Bapak Ibu yang lain, kita semua yang lain, walaupun kita sudah divaksin seperti saya, harus mau tidak mau belajar menggunakan masker yang walaupun memang tidak enak rasanya. Ada yang menghambat seperti itu ya. Tetapi ya, karena masker merupakan salah satu safety untuk tidak terpapar, tertular oleh karena COVID, ya saya mengharapkan ya marilah kita sama-sama berupaya gitu ya untuk mengurangi dampak penyebaran COVID ini. Dan tentunya selain itu ya tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan jangan menghadiri kerumunan-kerumunan yang bisa berdampak dengan tertularnya COVID bagi kita semua. Baik, puji Tuhan. Tentunya kami selaku gembala juga mohon kalau memang ada anggota-anggota kita yang terpapar, mungkin tolong disampaikan, kita doakan
bersama-sama. Nah, dalam perkunjungan kemarin ada anggota-anggota kita yang memang terpapar COVID dan mereka isolasi mandiri di rumah. Dan puji Tuhan mereka dapat melewatinya dengan baik. Itu saya percaya karena berkat pertolongan Tuhan dan doa kita bersama selain usaha dari mereka yang terpapar oleh karena COVID itu. Baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita bersama-sama membuka surat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul prekop yang diberikan oleh Lai sebagai penuntun buat kita pagi ini yaitu kebangkitan kita. Nah, berbicara tentang kebangkitan Kristus, ini lanjutan terakhir. Berbicara tentang kebangkitan Kristus, maka tidak sempurna adanya kalau tidak berbicara tentang kebangkitan kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan ini supaya kita dikuatkan. Kalau Kristus yang adalah juru selamat kita bangkit sebagai yang sulung, maka kita yang lain juga sebagai orang-orang yang percaya kepadanya juga pasti akan mengalami kebangkitan. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita membuka surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan Alkitab baik yang terpapar yang ditayangkan di layar maupun juga di Alkitab kita masing-masing. Baik, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi seandainya Kristus, saya ulangi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam beberapa pertemuan minggu-minggu di bulan April kita belajar banyak tentang baik itu dampak kebangkitan Kristus, karya kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Nah, semuanya itu merupakan hal-hal yang indah sekali bagi kita untuk kita miliki, Bapak Ibu. Namun apa benar Kristus itu sudah bangkit sehingga karya kebangkitannya itu sungguh nyata menjadi milik kita?
Nah, pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita tentang melihat dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi tentang kebangkitan. Nah, itu sebabnya pagi ini saya ingin mengajak kita melihat tentang bukti kebangkitan Kristus dan akibatnya bagi iman kekristenan kita. Saya ulang, bukti kebangkitan Kristus dan akibatnya bagi iman percaya kita, iman Kristen. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, memang tidak dapat disangkal pada zaman modern ini yang pesat dalam segala bidang, untuk menerima suatu penemuan maka harus disertai dengan bukti yang nyata. Nah, beberapa hal ini kan BPOM sempat menolak seperti itu ya, tentang vaksin Nusantara itu gitu ya. Katanya belum sempurna, harus disempurnakan. Bukan menolak gimana, tapi harus belum lengkap dan harus disempurnakan. Saya percaya supaya nanti setiap orang yang menerimanya tidak akan mengalami efek akibat yang luar biasa. Seperti salah satu vaksin itu ya, yang katanya sampai membekukan darah di otak. Nah, ada beberapa negara yang sudah menolak akan vaksin itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, nah kita boleh menerima vaksin Sinovac itu sebagai salah satu vaksin yang dapat diterima oleh warga masyarakat Indonesia, termasuk saya juga salah satu yang menerima vaksin Sinovac itu, karena memang efeknya dan sudah ditelusuri dan sudah dibuktikan gitu ya, bahwa itu aman bagi warga untuk menerimanya. Itu sebabnya saya tidak ragu-ragu bersama dengan teman-teman, ayo kita kampanye vaksin supaya memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID ini. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya sudah divaksin, baik vaksin 1 dan vaksin 2 bulan Maret yang lalu. Dan tentunya dengan adanya vaksin itu tidak membuatkan saya harus lepas masker ini gitu ya. Dan ya bebas-bebasnya, karena kenyataannya Bapak Ibu, ada juga orang yang sudah divaksin 1 dan 2, tapi masih juga tertular oleh karena COVID. Cuman baiknya tidak menunjukkan gejala yang lebih fatal. Tidak menunjukkan gejala yang lebih fatal. Karena apa? Karena imun tubuhnya yang dapat menyerang kembali barangkali seperti itu virus yang masuk. Nah, Bapak Ibu, semuanya harus dibuktikan. Dengan adanya bukti, maka bukti itulah sebagai pegangan yang dapat menjadi keyakinan bagi orang untuk menerima apa saja penemuan-penemuan yang ada itu. Nah, sehubungan dengan kebangkitan Kristus Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu adalah suatu masalah yang menggemparkan dunia. Sedang terjadinya hal itu sampai sekarang. Sejak 2000-an tahun yang lalu Bapak Ibu, sejak disampaikan oleh malaikat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, alias bagi pengikut Kristus, kebangkitan Kristus itu dari kematian bukanlah suatu hal masalah bagi kita. Karena memang kita sudah percaya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Itu sebuah masalah Bapak Ibu. Sebuah masalah karena itu perlu bukti. Kalau memang Yesus itu bangkit, maka harus disertai dengan bukti yang otentik, bukti yang benar, yang dapat diterima, yang dapat diakui. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukti itu adalah suatu alat yang dapat menolong seseorang untuk dapat percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, ada beberapa bukti otentik Bapak Ibu, bukti yang memberikan kebenaran kepada kita bahwa memang Yesus bangkit dari kematian. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang ini saya sampaikan yaitu kubur kosong. Tidak ada mayat yang bisa bangkit dari kubur kosong kalau tidak ada bantuan dari orang lain gitu ya. Ada orang yang ngangkat dia dari kuburnya lalu pindahkan, kosong kuburnya. Tetapi Bapak Ibu, beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus ini, dia bangkit. Nah, kubur kosong itu sebagai bukti kebangkitan Kristus itu adalah sebagai bukti kebangkitan Kristus, kubur kosong sebagaimana dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dan kubur yang kosong itu disaksikan oleh Petrus, Rasul Petrus dan juga murid-murid yang lain, termasuk beberapa perempuan. Ada Maria Magdalena, pagi-pagi benar mereka mau datang
mau merampah-rampahi gitu ya. Sampai di kubur Yesus, mereka melihat bahwa pintu kubur itu sudah terbuka. Dengan tenaga manusia, perempuan tentu tidak dapat menggulingkan penutup pintu. Bahkan dikatakan Bapak Ibu bahwa kubur Yesus itu dijaga oleh penjaga, sehingga tidak boleh satu orang pun dapat mengambil mayat Yesus dari kubur itu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dikatakan oleh James Martin, dia menjelaskan seperti ini. Kabar tentang kebangkitan Kristus akan dapat dipercayai dan tidak akan berlangsung terus jikalau mayat Yesus masih ada dalam kubur. Oke. James Martin bilang, berita kebangkitan Kristus itu akan dapat diterima oleh semua orang dan tidak akan berlangsung lama-lama kalau mereka mendapati bahwa mayat Yesus masih ada di dalam kubur ataupun ditaruh di mana kayak gitu ya. Mayat Yesus tidak ada di kubur tetapi ketemunya di sana. Orang percaya sebentar saja, setelah ditemukan mayat Yesus hilang sudah kayak gitu. Tetapi selama berita malaikat itu bahwa Yesus bangkit dari kematian, mereka tidak menemukan mayat Yesus ditaruh di mana. Dengan inisiatif para tua-tua agama Yahudi dan juga orang Romawi yang hadir pada waktu itu, mereka menyuap gitu ya, ada membohongi lah. Mereka katakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Apakah benar? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dikatakan bahwa oleh James Martin, seandainya mayat Yesus masih ada di dalam kubur, mustahil rasul-rasul berani mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena tentulah orang mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, lalu pergi ke kubur untuk menyaksikan kebenaran berita itu. Benar ya? Di sana ada kecelakaan. Kita mau melihat benar enggak? Kita datang lihat. Oh betul, ada kecelakaan. Ya kan? Pada waktu kita sampai di sana, ada kecelakaan, tapi waktu kita sampai di sana tidak ada. Itu kan berita bohong, hoax. Bapak Ibu Saudara, para murid-murid berani mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena memang Yesus, guru mereka, sudah bangkit dari kematian. Bahkan pegawai-pegawai orang Yahudi Bapak Ibu yang menyanggahi kebangkitan Yesus itu dengan mudah akan dapat menutup mulut pekabar-pekabar Injil ini, para murid-murid Yesus, bila mana mayat Yesus berada di dalam kubur. Nah, ini yang dikatakan oleh James Martin dalam bukunya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, selain itu penulis buku rohani juga, bahkan juga penulis salah satu pengarang lagu-lagu di dalam Kemenangan Iman, J. Wesley Brill. Dia mengutip pernyataan Renan, seorang Perancis yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Seperti orang Saduki barangkali ya, Renan ini seorang Perancis tidak percaya akan kebangkitan. Nah, setelah ia mengadakan penelitiannya Bapak Ibu, lalu ia dapat berkata seperti ini, kaum orang Masihi hidup dalam harumnya kubur yang kosong. Artinya apa? Bahwa Renan sekali yang tidak percaya akan kebangkitan pun menyaksikan melalui penyelidikannya bahwa memang benar Yesus telah bangkit dari kematian. Dengan kata lain bahwa bukti otentik, satu, kubur Yesus kosong itu adalah benar-benar, karena dia sudah bangkit dari kematian. Hunter juga pernah mengatakan bahwa keberdiam dirian orang-orang Yahudi tentang hal itu membenarkannya bahwa kubur itu benar-benar kosong. Kenapa? Karena memang sudah disampaikan dalam kitab suci Bapak Ibu bahwa Mesias akan mati, dia akan menderita mati, lalu pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Orang-orang Yahudi berdiam diri, para tua-tua agama Yahudi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Sudah dituliskan di dalam kitab suci yang mereka pegang bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya Hunter katakan orang-orang Yahudi berdiam diri. Karena apa? Fakta jelas membuktikan bahwa Yesus mayatnya bukan dipindahkan, tetapi ia mengalami kebangkitan dari kematiannya. Itu yang pertama. Bukti yang pertama, kubur kosong. Apalagi bukti yang kedua, sehubungan dengan pernyataan malaikat tentang kebangkitan Yesus.
Setelah beberapa perempuan sampai ke kubur, mereka lalu gugup dan kaku serta ketakutan. Karena 2 orang malaikat Tuhan berada dalam kubur. Seorang duduk di sebelah kepala dan seorang duduk di sebelah kaki, di tempat di mana Yesus dibaringkan. Dan kata malaikat itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati?" 2 malaikat itu katakan, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu Anak Manusia harus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Sampai di sana mereka gugup, kata firman Tuhan. Mereka kaku ketakutan karena mereka menjumpai 2 malaikat berada di dalam kubur Yesus, satu di kaki dan satu di kepala. Dan mereka berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Seolah-olah pernyataan Yesus pada waktu Ia hidup bersama-sama dengan para murid tidak diakui oleh para perempuan-perempuan ini. Namun dengan bukti pernyataan malaikat tentang kebangkitan Tuhan, sesungguhnya para wanita yang hadir di kubur Yesus itu berlari pulang dan menceritakannya kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Lalu Petrus mau melihat apakah benar Yesus telah bangkit dari kematian. Petrus datang berlari dan dikatakan dengan sekencang-kencangnya Petrus sampai di kuburan Yesus dan melihat hanya ada kain lenannya di sana. Mayat Yesus sudah tidak ada. Bapak Ibu, pernyataan malaikat tentang kebangkitan Yesus itu merupakan bukti bahwa benar-benar Yesus juru selamat kita bangkit dari kematian. Bukan dicuri oleh para murid, oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain. Berita malaikat ini sungguh benar Bapak Ibu dan meyakinkan mereka sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Berita malaikat tersebut adalah berita pasti dan tidak diragukan, karena berita itu adalah berita malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada mereka. Pernyataan malaikat tentang kebangkitan Tuhan itu yang kedua. Yang ketiga, bukti yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya. Kalau hanya melalui pernyataan-pernyataan malaikat, kubur kosong, itu belum afdol katanya ya, belum sempurna adanya. Harus dibuktikan dengan penampakan diri Yesus. Nah Bapak Ibu, bukti yang ketiga Yesus menampakkan diri. Nah di dalam pembacaan kita juga 1 Korintus pasal 15 ini, saya bacakan di situ ya, dikatakan sebab yang sangat penting ialah ayat yang ketiga pasal 15. Kusampaikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus menampakkan dirinya pada waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsyik mau menganiaya jemaat orang-orang percaya di sana. Bapak Ibu, itu bukti bahwa Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan. Setelah penderitaannya di kayu salib karena menanggung dosa manusia, pada hari yang ketiga Ia bangkit. Setelah kebangkitannya Ia menampakkan diri. Satu Kisah pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Selama 40 hari
dalam pembacaan 1 Korintus tadi ya, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, seorang penulis buku Dr. Jeffrey Quill yang berjudul Aku Percaya, dia menyatakan seperti ini, maksud penampakan diri Yesus sebagai berikut. Untuk meyakinkan murid-murid, ia menyuruh melihat tanda-tanda dan bekas-bekas paku dan tombak di lambungnya itu. Ia juga ikut makan dan minum dengan mereka. Mereka dimintanya meraba bekas-bekas itu gitu ya, baik di telapak tangannya dan juga di telapak kakinya dan juga yang ada di rusuknya itu, agar mereka yakin betul-betul bahwa ia bukan hantu atau badan halus atau suatu penglihatan, melainkan seorang manusia yang berdarah dan berdaging. Jeffrey Quill dalam buku tulisannya Aku Percaya menjelaskan bahwa bukti kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh dapat kita terima sebagai orang yang percaya kepadanya. Demikianlah Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang untuk menghindari anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Sekali lagi, mayat Yesus bukan dicuri dari kubur Bapak Ibu, tetapi dia sungguh-sungguh mendapatkan kebangkitan oleh karena kuasa Allah. Bukan dipindahkan atau diambil oleh penguasa Romawi ataupun Yahudi. Yesus menampakkan dirinya bukan hanya kepada para pengikutnya, tetapi juga kepada musuh-musuhnya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, bukti yang keempat, kalau Yesus hanya menyatakan dirinya, tetapi para muridnya tidak mengalami perubahan, itu juga merupakan hal yang tidak bisa kita terima. Tetapi yang nyata Bapak Ibu, setelah Yesus menyatakan dirinya tentang ia bangkit, menyuruh para murid-muridnya untuk meraba tangannya yang bertanda paku itu dan kakinya serta lambungnya, terjadi perubahan sikap para murid Bapak Ibu. Ini yang keempat, murid-murid Yesus mengalami perubahan. Ini bukti. Kalau tidak ada perubahan, saya percaya orang tidak akan diyakinkan. Tetapi karena ada perubahan dalam dirinya, itu membuktikan bahwa benar apa yang mereka yakini itu sungguh-sungguh nyata adanya. Ketika Yesus meninggal Bapak Ibu dan dikuburkan, kita tahu para murid sangat ketakutan. Mereka ragu Bapak Ibu, mereka mengalami bimbang. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, mereka bersembunyi. Termasuk Petrus Bapak Ibu, yang tadinya Tuhan, dimanapun engkau ada, aku akan di sana. Jikalau engkau disiksa di situ, saya juga akan di sana. Kalau engkau mati, katanya, aku juga akan mati di sana. Yesus bilang sama Petrus, Petrus, ingatlah apa yang kau ucapkan. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Benar Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Yesus itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Petrus, rasul yang paling tua dan yang lebih vokal di antara para murid-murid yang lain. Dia juga meninggalkan Yesus, bahkan sampai menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia, cukup Bapak Ibu. Saya tidak tahu siapa yang kamu katakan itu. Tetapi yang dikatakan, sumpah, aku tidak kenal siapa yang engkau ucapkan itu. Lalu dia pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, Rasul Petrus yang lebih vokal di antara para murid juga menyangkal Yesus. Itu adalah gambaran kehidupan manusia yang takut, yang bimbang, yang ragu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan para murid. Tidak ada lagi ketakutan, tetapi mereka dengan penuh keberanian menjelaskan tentang kebangkitan Yesus, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Rasul menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Yesus bangkit, lalu para murid-muridnya dengan berani memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari kebangkitan itu. Kebangkitan Yesus Bapak Ibu mengubah keadaan para murid dari kebimbangan, dari keraguan, dari ketakutan, sehingga mereka penuh dengan keyakinan, penuh dengan pengharapan dan keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Itu adalah oleh karena apa? Karena kuasa kebangkitan Yesus itu sungguh sebagai bukti yang dapat diterima oleh para murid, dan itulah yang membuatkan mereka berani untuk memberitakan siapa Yesus yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu, dengan adanya bukti kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, berakibat iman orang percaya termasuk para murid Yesus pada waktu itu diteguhkan. Termasuk kita.
Itu sebabnya dalam pembacaan kita tadi, andai kata Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus bilang, sia-sialah iman kita, sia-sialah percayaanku, dan sia-sialah pekerjaan Injil yang kita lakukan selama ini. Kita lihat iman orang percaya ataupun pengikut Kristus diteguhkan. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, orang percaya, orang yang beriman, mereka diterima dan dibenarkan oleh Allah. Ini akibatnya yang mereka dapat dari kuasa kebangkitan Kristus itu. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, setiap orang percaya dosanya diampuni, lalu mereka dibenarkan, lalu mereka diterima oleh Allah. Ini yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, karya Allah bagi orang percaya melalui kebangkitan Kristus. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan dan diterima. Minggu yang lalu kita belajar bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena kita berbuat baik Bapak Ibu, atau berbuat baik, tetapi semata-mata kita itu dibenarkan di dalam Yesus yang bangkit. Pembenaran kita hanya di dalam Yesus yang telah bangkit, bukan karena usaha kita, tidak Bapak Ibu. Kita dibenarkan hanyalah oleh karena kuasa Yesus yang telah bangkit. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 24 dan 25 seperti ini. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya apa? Dosa kita diampuni, kita dibenarkan, itu hanyalah oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib, mengampuni dosa kita, membenarkan kita di hadapan Allah, dan menjadikan kita milik kepunyaan Allah sendiri. Orang beriman diterima dan dibenarkan oleh Allah. Ini akibat kuasa kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya, yang beriman kepadanya. Yang kedua, akibat kebangkitan Kristus itu bagi kita Bapak Ibu, orang beriman, orang yang percaya, pengikut Kristus, saya dan Bapak Ibu, kita menerima kuasa. Kita diberikan kuasa. Kuasa apa saja? Bapak Ibu, berkat kuasa kebangkitan Yesus itu yang menyebabkan para murid berani Bapak Ibu dan berkuasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Salah satunya Petrus. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 mengatakan kepada orang yang timpang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang yang timpang bisa berjalan, orang yang lumpuh bisa berjalan. Semuanya itu adalah oleh karena kuasa Yesus. Bukan Petrus yang menyembuhkan, tidak, tetapi kuasa Allah yang hadir lewat keyakinan Petrus. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa hanya pendeta saja yang punya kuasa. Saya mau bilang Bapak Ibu, siapapun kita, baik saya dan kita semua yang ada pada saat ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan kuasa. Orang beriman menerima kuasa dari Tuhan untuk mengusir roh-roh setan, menyembuhkan. Oleh karena itu, taruh roh iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kesembuhan. Kuasa kebangkitan Yesus menyebabkan Petrus dan rasul-rasul berkuasa menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan menyanggupkan mereka melakukan banyak mujizat. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada orang beriman untuk mengasihi Allah dan sesamanya, bahkan kepada setiap orang yang memusuhi orang beriman. Benar Bapak Ibu, kuasa itu akan nyata kalau kita berada di daerah penginjilan. Tetapi kalau di kalangan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dituntut untuk beriman, berharap, bersandar kepada Tuhan. Tetapi waktu saya berada di daerah penginjilan dulu Bapak Ibu, saya melihat tentang kuasa Allah hadir, menolong, menguatkan dan mengubah sikap orang-orang di sana. Apa yang kita doakan itu pasti akan terjadi. Pindah saya di jemaat yang imannya sudah kuat, berdoa seperti kok nak jadi-jadi seperti itu ya. Lalu satu ketika pada waktu kami sedang kuliah, lalu salah satu dosen bilang seperti ini, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat itu akan selalu kelihatan kalau kita berada di daerah-daerah
di tempat orang-orang yang tidak percaya. Tuhan akan bekerja luar biasa di sana katanya. Benar Bapak Ibu, kami pergi ke daerah yang memang tidak ada orang percaya di sana, kita melihat kuasa Allah bekerja luar biasa. Kita masuk di daerah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau buat kuasa enggak apa. Kenapa? Karena memang mereka juga sudah punya kuasa, sudah dikuatkan, diteguhkan. Kita diminta untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Allah dan sesama. Bahkan kepada setiap orang yang memusuhi kita. Itu sebabnya orang lain berbuat jahat dari bangsa apapun, dari suku apapun, dari agama apapun, kita biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kasih Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Tuhan mengajar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita balas kejahatan dengan kebaikan. Mendoakan musuh-musuh kita. Orang beriman menerima kuasa mendoakan orang-orang yang menyakiti. Yang ketiga terakhir, akibat dari kuasa kebangkitan Kristus bagi kita, orang beriman, saya dan kita semua akan Dia bangkitkan nanti. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului, yang beriman kepada Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan mendahului kita yang masih hidup. Kebangkitan Yesus memberi jaminan kepada setiap orang beriman akan dibangkitkan. Rasul Paulus menulis Bapak Ibu kepada jemaat di Korintus seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian pula semua orang akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu ada seorang penulis buku rohani juga, Miller Berquist, dalam penyelidikannya 1 Korintus Bapak Ibu, dia menyimpulkan perkataan Rasul Paulus seperti ini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, dan seluruh gerakan Kristen di seluruh dunia akan runtuh. Ini kesimpulan dari Miller Berquist. Artinya apa? Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan bukti yang dapat kita terima, yang tidak dapat disangkal oleh apapun juga. Dan itu bukti sudah bertahan 2000-an tahun yang lalu. Dan sebagai bukti yang dapat memperkokohkan iman percaya kita mengiringi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan, yang kita peringati di bulan April dan masuk di awal bulan Mei ini, biarlah itu kita terima dengan penuh sukacita. Iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan untuk setia mengiringi Tuhan. Orang lain boleh saja meninggalkan Tuhan, tetapi saya berharap kita yang hadir pada pagi hari ini, pastikan bahwa kita tetap selalu ada di dalam Tuhan, mempertahankan iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Alkitab katakan bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus pada akhirnya dia juga akan mengalami kebangkitan, sama seperti Yesus yang telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang kita peringati, yang kita rayakan di tahun ini, sungguh-sungguh dapat mengubah sikap, perilaku, karakter kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Beberapa minggu lagi kita akan menyaksikan ataupun kita akan belajar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Itu sangat penting. Dengan Yesus naik ke surga, maka Yesus akan memerintahkan rohnya turun menyertai kita. Karena selama Yesus ada di bumi, dalam wujud manusia, dia sangat terbatas Bapak Ibu, sebelum ia bangkit. Kalau dia ada di Yerusalem, di sana saja dia gitu ya kan, di Timur Tengah. Tetapi dengan Roh Kudus turun, setelah Yesus bangkit, maka Roh Tuhan itu akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh belajar tentang bukti kebangkitan Kristus dari kematian yang berdampak akibat iman percaya kami sebagai pengikut Kristus diteguhkan. Tolong kami Bapa, baik hamba-Mu dan seluruh anggota jemaat Tuhan,
Kiranya peristiwa kebangkitan Kristus yang kami peringati, yang kami rayakan di tahun 2021 di bulan April dan memasuki bulan Mei ini, sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan sebagai rema yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami untuk tetap setia mengiringi Tuhan dalam kondisi apapun yang kami hadapi hari lepas hari. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi hamba mohon Roh Kudus-Mu Bapa yang dapat menguatkan kami, meneguhkan kami untuk selalu percaya bahwa di dalam Yesus Kristus selalu kami memiliki kemenangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke MC. Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, biarlah boleh menjadi suluh dan pedoman kita dalam mengiring akan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada sekretaris jemaat, persilakan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga Badan Pengurus Jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk pengumuman ibadah raya pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 9 ya, kita akan dilayani dari kategorial perkarya. Diharapkan Badan Pengurus Perkarya untuk dapat mengatur baik MC dan berkoordinasi dengan bagian musik. Kemudian yang kedua, jadwal kunjungan pastoral Bapak Gembala beserta asisten untuk bulan Mei. Yang pertama yaitu dalam satu minggu ke depan ini, pada tanggal 3 atau hari Senin besok, Bapak Pendeta Barnabas Sala akan mengunjungi keluarga Bapak Rupika. Kemudian Evangelis Siti Maria akan mengunjungi keluarga Bapak Yeremia Bernard. Untuk waktu dari jadwal yang ada ini jam 5 sore, tapi jika ada sesuatu dan lain hal bisa dikoordinasikan dengan kedua hamba Tuhan ini untuk waktu atau jam. Kemudian kedua, di hari Kamis pada tanggal 6, kunjungan keluarga yaitu di rumah keluarga Dr. Eris Sarudin oleh Bapak Pendeta Barnabas Sala dan Evangelis Siti Maria di rumah keluarga Bapak Sailan. Itu waktu sama jam 5 sore. Kemudian pada hari Minggu yang akan datang, kita akan dalam ibadah raya akan melakukan perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Nanti pada hari Sabtu seperti biasa mungkin akan dibagikan roti dan anggur. Berharap pada minggu yang akan datang kita dapat menggunakan atau beribadah, anggota jemaat yang ada di rumah dapat beribadah secara online sehingga jaringan dapat kembali baik atau dapat pulih. Kita berdoa bersama-sama. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan atau jaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan.
satu lagi berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru hadir pada hari ini. Berharap untuk minggu-minggu ke depan dapat bersama-sama kami kembali jika ada waktu untuk beribadah seperti ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Jika masih ada pengumuman yang ingin disampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita menyanyi kor yang mengatakan Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
kepada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami memuliakan nama-Mu ya Bapa, pencipta langit, bumi serta segala isi dunia. Betapa Engkau sungguh menyatakan kehadiran-Mu melalui karya Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang berdampak akibat bagi kami sebagai umat ketebus-Mu memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan dalam segala hal, tanpa mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Sebabnya Tuhan Yesus, kalau kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, semuanya itu adalah oleh karena karya Yesus Kristus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tentunya seluruh aktivitas kehidupan kami, hari lepas hari, sepanjang hari-hari yang kami jalani ke depan ini, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan, program, rencana yang kami buat, tentunya kami selalu berharap kiranya Tuhan hadir di dalam segala-galanya, menuntun kami melewatinya, menopang kami, membimbing kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat, kami tidak akan pernah tersandung dalam perjalanan kehidupan rohani kami mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami dalam peribadatan ibadah raya kami dari awal. Kami boleh menyelesaikannya bukan karena kuatan hebat kami, tetapi oleh karena Tuhan. Kerinduan kami Bapa, kiranya pujian yang sudah kami nyanyikan, doa-doa yang sudah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus pengantara kami, persembahan yang boleh kami berikan, yang telah kami persiapkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat-Mu di Ngenyan Asa, di daerah, di wilayah, bahkan juga di pusat, untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Bahkan juga kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang sungguh menyenangkan Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Sekaligus memberkati semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan altar pada hari ini, baik sebagai MC, sebagai pemain musik, sebagai penyampai firman-Mu, yang terlibat dalam pelayanan multimedia, bahkan secara khususnya untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang hadir meluangkan waktu mereka beribadah. Tuhan berkati kami semua, karena kami percaya bahwa Allah sangat merindukan kehadiran kami datang dan sujud di altar-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai, kita akan pulang. Namun sebelumnya mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga, dan kiranya berkat Tuhan menyertai kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita sejak saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap
surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.